catch me howling at the moon. Tryna catch me howling at the moon. Tryna catch me howling at the moon. Halo guys, balik lagi sama gue Andrea Marsi di YouTube channelnya DHI Motoshop. Hari ini gue mau sedikit ngebahas soal motor yang lagi booming, lagi in banget, yang setiap hari bikin gue pusing karena gue scroll timeline Instagram gue, terus juga gue browsing Google dan segala macam, isinya ya memang motor keren satu ini. Ya paling kasih udah pada tau lah motor apa gitu kan. Gue lihat dari Instagramnya One Tree Motoshop, Rev Motoshop Palembang, terus juga gue lihat hashtagnya Kawasaki ZX25 dan juga Ninja ZX250R Fans dan masih banyak lagi lainnya nih. Ya isinya motor yang lagi happening ini, Kawasaki ZX25R 4 cylinder inline. Motor ini keren banget, apalagi beberapa hari yang lalu kan dari Kawasaki Jepang baru ngerilis race versionnya. Seperti vendor-vendornya di Jepang nih, yang gue lihat ada race bodywork karbonnya dari Atek Jepang. Kemudian juga ada full system exhaust dari Nasser Beat Jepang, dan juga di sini kita bisa lihat shock depannya dan shock belakang dibuat oleh Showa. Cuman ini yang race versionnya. Gue lihat juga bannya sudah menggunakan Dunlop, udah race ready lah istilahnya. Kemudian dari sini kan emang dasarnya gue anaknya gila balap, jadi gue coba cari tahu gitu, ini ada apa sih, kenapa Kawasaki Jepang tuh bikin race version ini motor gitu loh. Jadi ya dari situlah gue mulai browsing dan gue mulai penasaran dan gue mulai jatuh cinta. Sayangnya kantong gue nggak cinta begitu. Gue mau bahas motor, intinya sih motor ini gitu loh. Cuman gue mulai tertarik dan mulai mau speak up ketika gue ngeliat nih motor tuh ada race versionnya dikeluarin resmi dari Kawasaki Jepang. Sebenarnya mereka nggak akan jual si race version ini, cuman ya ini jadi sebuah konsep yang menarik buat kita aplikasikan, apalagi kita juga ya pengrajin-pengrajin karbon dan juga toko-toko mungkin pada penasaran ini motor nanti bakal keluar, bakal jadi happening sesuai dengan apa yang sekarang lagi terjadi nggak sih. Jadi motor ini tuh in banget karena body-body karbonnya, terus juga knalpotnya yang keren dari Nasser Beat Jepang yang dari dulu juga udah ngesponsorin Kawasaki dari balap ARRC dan balap-balap lainnya. Semua Kawasaki rata-rata pakai itu dulu. Yang gue lihat sih dari motor ini, gue sempat browsing dari informasi yang gue dapat, yang gue baca dari blognya TMC Blog, dan banyak sekali part yang terpasang dari banyak-banyak vendornya. Contohnya kayak yang tadi gue udah bahas, bodywork fairingnya karbon itu keluaran dari ATEC Jepang. Itu emang ATEC ini terkenal dengan karbon bodyworknya karena dia juga punya mesin autoclave. Autoclave itu mesin untuk produksi karbon, tapi kekuatan impact-nya itu lebih dari karbon biasa yang bisa kita cetak. Biasa mesin autoclave ini digunakan untuk mencetak mobil-mobil supercar seperti kalau kalian tahu Pagani, terus juga Koenigsegg, terus juga Lamborghini, Ferrari dan lain sebagainya yang menggunakan body karbon tuh semuanya tekniknya pakai autoclave. Nah itu mesinnya bukan lumayan sih, mahal sekali. Jadi udah pasti hasilnya pun keren banget yang kita bisa lihat ya race versionnya. Oke, jadi kita bahas dari bodywork karbonnya ini dari Atek yang race body ini, body buta. Gue mau sedikit lihat, menurut gue sih kualitasnya cukup menakjubkan ya, seperti yang tadi gue sebutkan, karena dia menggunakan teknik autoclave. Itu teknik tertinggi di produksi karbon, jadi jangan ditanya lagi, udah pasti hasilnya maksimal. Pertama, kekuatannya pun bagus pastinya. Terus untuk model fairingnya ini sama persis dengan originalnya Kawasaki ZX25R yang kita bisa lihat yang di launching di Tokyo Motor Show, dan juga foto-foto yang sudah beredar ya, masih menggunakan bentuk orinya Kawasaki ZX25R, cuman ini versi body butanya aja. Jadi nggak ada lampu belakang, nggak ada lampu depan, nggak ada lampu sen, semuanya race bodywork ya. Atek bikin semacam, kita nyebutnya apa ya, air scoop untuk si kaliper radialnya ini. Kenapa? Karena banyaknya kita nih di saat kita lagi balap, karena kebanyakan gini loh, di saat posisi kita lagi balap, otomatis kan kita full throttle dan juga full braking, hard braking lah istilahnya. Otomatis kaliper lu panas, disc brake lu pun panas, dan juga kampas lu mulai panas. Ketika semuanya panas, rem lu itu mulai nyelonong. Nah,
Atek ini memproduksi air scoop untuk masuk udara ke dalam kalipernya tersebut. Jadi suhu kaliper itu tetap stabil. Ketika kalian habis nge-hard brake nih masuk tikungan, kan otomatis suhunya naik. Habis itu di lurusan kalian gaspol lagi, itu angin masuk tuh ke air scoopnya dan ngedinginin si kaliper dan juga disc brake-nya. Jadi meminimalisir akan terjadinya ya nyelonong di tikungan karena akibat panasnya rem dan juga disc brake-nya. Ini menarik sih, keren-keren. Terus juga gue lihat, jadi di undercoil motornya ini, itu kalau kita lihat di ZX25R yang standar versionnya ini, kita bisa lihat di undercoilnya nggak sampai ke belakang. Kenapa? Karena ada katalis knalpot dan juga mungkin dia mengadaptasi fairing body kit kayak model H2 yang artinya dia tidak ada fairing ke belakangnya, cuman digantinya oleh katalis. Jadi seperti bentuknya besar, tapi sebenarnya kalau kalian copot knalpotnya, bodinya kecil gitu. Nah, untuk yang race versionnya, Atek ini bikin undercoil yang panjang ke belakang sehingga bentuk fairing motor ini lebih gambot dan juga lebih padat. Atek juga memproduksi engine slider untuk motor ini, cuman dalam bentuk karbon. Jadi meminimalisir kerusakan pada crankcase mesin pada blok kanan kiri ketika impact, karena ya balik lagi ini motor yang dibuat ini konsepnya race bike, jadi kemungkinan terjeleknya adalah motor jatuh, cuman gimana caranya kita bisa meminimalisir kerusakan motor agar terus bisa berlaga di balap tersebut, ya nggak? Jujur kalau buat gua pribadi, gue kurang suka bentuk fairing, bentuk rangka originalnya Kawasaki ZX25R, karena bentuk di subframe-nya ini dia modelnya tubular, tapi dia main frame-nya itu dia nggak tubular, jadi bentuknya tuh kayak delta box ya kita sebutnya. Depannya delta box tapi belakangnya tubular. Menurut gue kayak kalau kayak Ducati oke lah, belakangnya tubular depannya tubular gitu kan. Jadi menurut gue Atek keren sih produksi subframe covernya juga sekalian sama frame covernya. Jadi kelihatannya nih motor tuh gambot banget gitu loh framenya. Udah gitu kita juga bisa lihat dari bagian belakang, dia juga bikin swing arm cover dari karbon, tentunya menarik sih, keren banget. Dan juga rear hugger karbon. Dan juga kita bisa lihat joknya ini bukan jok standar, karena yang namanya kita balap kita nggak pernah pakai jok original, jadi kita cuma pakai fiber, habis itu kita lapis paling pakai ya kayak busa gitulah, busa. Jadi seperti ini bentuknya. Terus juga kita bisa lihat dari bodi belakangnya. Bodi belakangnya ini kan jadi buta karena dia race body, jadi nggak ada lampu rem. Dan menurut gue ini keren banget sih, bentuknya jadi lebih lancip dan juga lebih sporty dari originalnya karena ya tidak menggunakan lampu rem belakang. Jadi bentuknya tuh agak sedikit di custom, agak lebih aerodinamis. Totally dari bodyworknya sih yang race bike ini gua kasih nilai 95 pribadi dari gua ya, keren. Nice work Atek Japan. Motor ini menggunakan knalpot Nasser Beat full system Evo 2 titanium. Dari pandangan gua, yang namanya Nasser Beat itu kalau udah masuk ke Kawasaki itu udah kayak nasi ketemu lauk, nikmat anjing, mantep banget, emang cakep, gua nggak bohong. Dan juga karena ini motor race bike dan juga biasanya Nasser Beat tuh produksinya gini, jadi dia produksi dua, karena yang satunya ini dia harus mengikuti homologasi di masing-masing negara, yaitu desibelnya tidak boleh melebihin sekian, gua nggak hafal, sorry ini ya. Yang kedua dia bikin khusus prototype untuk race only. Nah, bedanya apa? Yang race only ini pertama dia nggak pentingin desibel, yang dipentingin power. Yang kedua, si race prototype ini nggak menggunakan footpack original. Jadi dikasih bracket hanger knalpotnya itu dari Nasser Beat juga. Dan dari dulu gue nggak pernah yang namanya kecewa sih lihat produk Nasser Beat tuh. Dari Evo 1, Evo 2, Evo 2 yang titanium, yang rainbow, semuanya keren banget. Dan memang buktinya gue sampai pakai sih di motor gue sendiri. Dan tenaganya sih ajib asli. Nasser Beat tuh kalau masalah tenaga nggak pernah bohong, keren banget sih. Harus beli. Nah, gue tuh penasaran banget karena Nasser Beat sendiri pun belum nge-launching dan juga belum nge-upload produknya ke websitenya Nasser Beat sendiri. Kemudian gue sempet kayak kepikiran, emang iya ya Nasser Beat ngeluarin apa ini, cuman slip on-nya Nasser Beat terus bikin headernya dari merek lain gitu, seperti yang banyak dijual di pasaran. Kayak ya kalian tahu lah,
Makanya gue coba email, cuman belum ada balasan dari Nasarbit Jepangnya. Terus juga kemudian modelnya ini berubah, karena kalau dari model standarnya kita lihat dia knalpotnya itu underbelly ya, jadi ada katalisnya gede, terus knalpotnya pendek, itu seperti yang kalian lihat contohnya IR6 dan lain-lainnya. Kalau ini modelnya beda, prototipenya Nasarbit ini tipenya panjang, karena menurut gua ya emang motor balap tuh tenaga atasnya sangat lebih dibutuhkan sih, cuman torsinya juga butuh, cuman kalau buat motor cc kecil kayak gini memang tenaga atasnya butuh sekali sih, karena kan yang namanya trek panjang cc kecil pasti udah habis nafas duluan atau kurang tenaga di atas, jadi kalah sama yang lainnya, seperti itu sih menurut gua. Nah, yang menarik juga ini ada di bagian shock belakangnya dulu ya. Ntar kita lari ke shock depan. Shock belakangnya ini yang gua lihat ya sudah diganti, sudah fully adjustable mulai dari compression, preload dan juga rebound. Cuman gue sedikit familiar sih ngeliat shocknya, karena gue kan biasa pasang shock, ganti-ganti shock ya, motor standar dengan all-in. Nah ini shock belakangnya kayak gue kenal gitu, kayak punya motor apa gitu ya. Setelah gue inget-inget, memang ini OM-nya Kawasaki ZX-10R, kakaknya dia pakai shock kakaknya dia. Lo bayangin, motor 2,5 pakai teknologi shocknya 1000 Superbike, gila. Yang tadinya Kawasaki menggunakan Prolink di produk-produk sebelumnya seperti Kawasaki Ninja 250R, seperti terus juga Kawasaki Ninja 250 Fi seperti yang punya gue, itu semua shock belakangnya metodenya sistemnya namanya Prolink. Kemudian yang ini beda, ini sistemnya menggunakan horizontal backlink suspension, yang artinya si suspensi itu nggak lagi tegak berdiri. Ada yang tegak tapi bukan keadilan, bukan tegak berdiri lagi. Kemudian ini posisinya agak horizontal, agak tidur. Kalau dilihat ini posisinya sama persis dengan Kawasaki ZX-10R dan juga Kawasaki Z1000 Sugomi. Mungkin menurut Kawasaki dengan posisi horizontal yang seperti ini bisa menghasilkan manuver yang lebih baik kali ya di track ketika membanting motor dari kanan ke kiri, bukan lu banting gitu ya. Ketika membanting dari tikungan kanan ke kiri mungkin handlingnya lebih enak, makanya dia mengaplikasikan sistem horizontal backlink ini ke motor Kawasaki ZX25R. Pindah ke shock depannya, shock depan motor ini sih ya kalian bisa lihat sendiri lah ya, sudah upside down. Dari dulu memang kita dari tahun berapa lah udah ada rumor, dari zaman Ninja 250 Fi yang kayak punya gua, itu udah ada rumor katanya Ninja mau ngeluarin 4 silinder dan juga upside down. Nyatanya keluar Ninja 400 dan masih teleskopik. Mungkin kalian ngerasa kayak dibohongin atau ngerasa kayak Kawasaki katanya mau ngeluarin ini tapi nyatanya enggak. Tapi ya akhirnya motor pamungkas di kelas 250 nya ini dikeluarkan nih, habis semua nih. Honda harus hati-hati. Memang Honda yang pertama kali mengeluarkan suspensi upside down di di kelas 250 cc, cuman nampaknya disempurnakan oleh Kawasaki. Kenapa? Karena sistemnya ini untuk upside down-nya Honda, dia masih menggunakan sistem cartridge, yaitu di dalamnya itu nggak menggunakan big piston untuk si shocknya ini, tapi disempurnakan oleh Kawasaki dengan menggunakan upside down dan juga menggunakan metode dalamnya itu big piston. Jadi sudah sama seperti yang dipakai oleh moge-moge lainnya, yang pasti juga meningkatkan tingkat handling motor tersebut. Nah, kalau untuk upside down yang ini beda, untuk seperti teleskopik yang kalian punya di motor-motor mungkin Ninja 250 Fi yang lama, seperti punya gue yang dulu. Bedanya tuh kenapa? Karena gini, kalau motor upside down itu shock kanan kiri itu nggak kayak motor 250 yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya gini, ketika kalian buka shocknya itu kanan kiri sama-sama punya spring dan juga ada reboundnya. Cuman rebound standar ya. Nah, cuman kalau di sini bedanya kenapa? Di kanan itu kompresi dan di kiri rebound. Kenapa dibedain? Agar kerjanya lebih maksimal gitu. Makanya menurut gua sih Kawasaki sih nggak salah pasangin upside down dengan big piston di motor ini. Ini benar-benar motor yang menurut gua bakal ngacak-ngacak pasar 250 dan juga ngacak-ngacak balap 250 kalau memang bisa disatuin sama motor-motor lainnya di kelas dia ya. Yang tadinya orang-orang bilang Ninja nggak akan ngeluarin 4 silinder, Ninja ini itu, terus kemudian launching lah Ninja 400 dan ternyata masih 2 silinder gitu. Rumor itu makin kayak ya udah Kawasaki itu cuma ngebluff kita, bohong, nggak akan dikeluarin lagi, nggak akan di reborn. Nyatanya bos, lu lihat nih sekarang, jelas-jelas 4 silinder
dipampang, sombong. Yang pertama, seperti tagline-nya, lead don't follow. Oke bang, siap. Dari yang gue lihat, ini di depan itu ada lubang udara, lubang yang bolong itu. Mungkin yang nggak tahu itu lubang bolong gitu lah ya. Sebenarnya itu namanya ram air scoop. Ram air scoop ini fungsinya untuk menghisap udara dari depan, masuk ke air filter dan juga dikompres di dalam engine. Kenapa nggak seperti motor-motor yang sebelumnya, yaitu menggunakan box filter di atas, biasanya di atas karbunya atau di atas injeksinya, dan posisinya di tengah motor. Kenapa nggak begitu lagi? Nih, ini ilmu. Dulu motor gua Ninja 250 Fi gua itu standarnya kan memang box filternya itu posisinya ada di tengah motor, di atas engine. Box filter ini fungsinya ngisap udara dan dimasukkan, dikompres ke dalam engine, betul. Nah, kalau misalnya logikanya motor kalian suhunya sudah mulai tinggi, contoh kita kasih suhu motor 95 derajat, dan juga biasanya kipas motor itu nyala di kipas radiator itu nyalanya biasanya di average 100 temperatur, 100 derajat Celcius lah ya. Nah, mesin motor ini panasnya udah 95 derajat, berarti 5 derajat lagi radiator fan lu nyala. Nah, kalau misalnya angin yang masuk ke dalam engine itu angin panas, otomatis suhu motor lo lebih panas, kemudian tenaganya melemah. Nah, fungsinya ram air scoop ini, dia menghisap udara dari depan yang benar-benar udaranya temperaturnya stabil. Stabilnya kenapa? Nggak panas motor. Jadi otomatis suhu motor lo tetap stabil dan juga powernya pun tetap stabil. Nggak jatuh karena mesin panas. Gitu fungsinya ram air scoop. Jadi menurut gue ini motor DNA-nya keren sih. Ini benar-benar race DNA motor ini. Gue lihat juga di sini di samping fairingnya ini ada air scoop kanan kiri ya. Berarti kita bisa dari air scoop kanan kiri ini udah menandakan berarti motor ini bakal menjadi motor yang lebih panas dibanding 250 lainnya. Kenapa? Karena dia butuh pendingin tambahan agar bisa menurunkan temperatur panas motor tersebut gitu. Untuk radiatornya juga sudah radiator big volume yang besar yang biasa digunakan oleh anak-anak balap. Ya otomatis nih motor harusnya temperaturnya sudah stabil lah ya. Karena dari ini motor launching pun gue belum komen gitu, sampai akhirnya rame yang race versionnya, gue baru ikut tertarik untuk angkat suara dan angkat berbicara nih. Ini pertama kali, sumpah demi Allah, ini pertama kalinya gue tuh mau speak up soal motor dan gue mau share buat kalian semua di YouTube atau mungkin di Instagram atau mungkin di yang lainnya, platform lainnya. Sebelumnya gue nggak pernah, karena menurut gue ini menarik banget karena judulnya udah race, dimana ada race di situ ada Andre, anjay. Gitu guys. Oke, terus juga yang gua tahu, ini motor tuh sudah memiliki di sini kita bisa lihat ini di tengah-tengah injekan di tengah-tengah rodnya operan gigi ini ada satu yang agak gede terus kecil lagi. Kalian tahu itu apa? Kawasaki sudah menggunakan Kawasaki Quick Shifter KQS. Quick shifter yang sama dipakai di Kawasaki ZX-10R. Dan informasi yang gue dapat dari video-video yang gue tonton dan juga artikel-artikel yang gue baca, Kawasaki di sini sudah menggunakan riding mode. Riding mode itu apa? Riding mode itu sama seperti CBR atau mungkin moge-moge lainnya. Sebenarnya ini bukan moge sih. Moge-moge yang ada sport mungkin, terus juga ada race mungkin, ada wet mungkin, atau ada ya macam-macam lah ya, kita nggak tahu karena Kawasaki pun nggak bilang itu riding mode-nya ada apa aja. Nah, posisi riding mode ini kalian bisa lihat di sini. Di sini udah ada tombol up and down dan juga seperti tombol OK atau select. Nah, ini sama kayak yang dipakai di ZX-10R. ZX-10R kayak begini juga. Atau mungkin kalau gue lihat dari speedonya sama dari panel instrumen kirinya, mungkin menurut gue ini DNA yang turun dari Kawasaki ZX-6R yang baru kemarin belum lama launching, sama kayaknya nih. Soalnya gue lihat speedonya sama, terus juga lihat instrumen kirinya sama, mungkin riding mode-nya pun sama ya kayak ZX-6R yang baru launching. Tapi kita nggak tahu, belum ada bahasan ke sana sih. Terus juga ada dan juga ada fitur tambahan lagi dari Kawasaki, yaitu Kawasaki Traction Control. Kawasaki Traction Control itu apa sih? Jadi traction control, traction artinya adalah gesekan ban dengan aspal. Jadi fungsinya traction control ini apa? Untuk menjaga daya gesek ban dengan aspal. Jadi kalian nggak overspeed, yaitu slip. Jadi kalian kepleset gitu di aspal. Nah, jadi kalau misalnya hujan kalian pakai karte RC-nya on, itu ban tuh nggak lari-lari. Jadi aman lah istilahnya buat kalian gitu.
Nah, terus ya yang gue suka sih dari motor ini hampir semuanya, 95% gue suka, cuman gue kurang suka sebenarnya sama speedometernya, karena speedometernya kayak bulat terus ada gede sama kanan kiri gitu kan. Ini model ZX6 yang baru. Kalau gue lebih prefer kayak harusnya nggak kayak gitu, simple aja gitu. Maksudnya kayak ada RPM sama kilometer per jam gitu, udah simple, sama indikator pentingnya. Mungkin karena ini motor juga banyak fiturnya, jadi dia indikator lightnya harus banyak di speedometer itu, jadi makanya panelnya penuh gitu. Tapi nggak apa-apa sih, overall that's good, karena ya yang kita cari bukan looknya speedometer di motor ini. Yang kita cari adalah ya dari mulai fitur si ECU-nya, udah gitu fitur-fitur keren lainnya, dan juga udah mulai pakai upside down, 4 cylinder, 250 cc. Udah keren banget sih ini motor menurut gua. Dan satu lagi yang keren di motor ini adalah gini. Kalian tahu kan di pabrikan sebelah bikin motor 250 cc dengan USD juga. USD itu upside down. Tapi dia nggak pakai kaliper radial. Motor Kawasaki ZX25R ini udah pakai kaliper radial, monoblok radial loh. Monoblok radial pula. Nah, gue jelasin sedikit nih buat kalian yang nggak ngerti. Gue nggak jualan, gue ada bengkel. Kalau mau beli silakan, nggak ada masalah ya. Jadi gini, aksial. Ini kaliper aksial. Aksial tuh apa, bang? Aksial tuh gini. Ini kaliper di bautnya dengan posisi yang seperti ini. Nah, ini namanya aksial. Kalau radial itu posisi bautnya seperti ini. Yang kalian sering lihat di Moge itu kan dia ngebautnya begini. Nah, itu namanya radial. Nah, kalau ini dia bukan monoblok. Kenapa bukan monoblok? Karena dia lihat di sini ada sambungan. Nah, dia itu di sini ada sambungan. Nah, jadi si kaliper ini tuh dicetaknya bagian depan dulu, habis itu bagian belakang dan di baut. Kalau monoblok nggak seperti itu. Monoblok itu satu besi kotak baru dicetak, jadi nggak ada sambungan. Itu kerennya monoblok. Kenapa juga motor ini pakai radial? Karena radial tuh daya cengkeramnya jauh lebih bagus, dan ketika lu ngebaut itu dia stabil. Karena dia dibautnya atas bawah, jadi kaliper tuh nggak bisa begini. Sedangkan kalau aksial kalian dibaut di sini. Dibautnya di sini. Dibaut di sini. Kita nggak tahu yang namanya pengereman hard braking, bisa aja goyang sedikit atau gimana kan gitu. Tapi kalau radial nggak, karena dia dibautnya atas bawah. Overall sih ini motor bakal jadi killer of the class di 250 cc di pasar Indonesia, mungkin luar negeri juga. Jadi ini motor sih ajib sih. So buat pabrikan lain beware, dan juga ya sesuai tagline Kawasaki, lead don't follow. Jadi yang lain silahkan follow. Kawasaki sudah melit, jadi kalian kapan? Gue nggak pro Kawasaki sih, cuman ya gue seneng aja dengan adanya improvisasi yang lumayan besar di antara motor-motor 250 lainnya. Overall it's good. Kawasaki, what a good job you did. Juga lu bikin konsep race bike-nya untuk ngambil market anak-anak race bike-nya. Mungkin juga ya mungkin sekian aja opini dan juga persepsi gue tentang motor baru ini yang memang booming banget, into it banget, di mana-mana orang posting, di mana-mana orang ngomongin, di mana-mana orang tungguin, dan gue pun nungguin. Jadi kita berharap aja semoga ini motor cepat dirilis. Yang tadinya mau acara Kawasaki Bike Week rilisnya di cancel karena adanya novel virus of corona. Ya jadi cuman kita bisa berdoa aja, mudah-mudahan cepat recovery untuk semua virus corona ini, agar semuanya lebih stabil, dan juga Kawasaki ZX25R ini bisa segera dirilis. Karena gue pun nunggu, mudah-mudahan dapat kesempatan buat modif, atau bahkan mungkin untuk punya, amin. Kita nggak ada yang tahu lah ya ke depannya. So, sekian yang bisa gue share ke kalian. Ilmu yang gue punya bakal jadi bermanfaat kalau gue bisa share ke kalian juga. Dan mungkin ini pertama kali, tapi nggak tahu ya, nggak terakhir kali ya gue sharing tentang motor gini. Kita lihat lagi ke depannya, kalau ada yang menarik kita share juga. Jadi jangan lupa kalau kalian suka dan juga konten ini cukup menarik buat kalian, like, comment, subscribe, dan juga share untuk ke teman-teman kalian. Siapa tahu yang belum tahu dan juga sudah tahu tapi belum tahu lebih dalam, bisa lebih tahu tentang apa yang gue jelasin di sini. Bukan tentang motornya doang, tapi juga tentang spesifikasi lain, detail tentang parts motor gitu. Jadi cukup sekian aja guys. Thank you. Sampai ketemu di episode selanjutnya.